Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Ridoka. Saya dari Tribu 16 Otolaryngologi dan keluarga 12 Myosin. Di sini saya akan menjelaskan terkait diabetes mellitus tipe 2. Jadi, diabetes mellitus tipe 2 adalah kondisi kronis yang menyebabkan kadar gula darah terlalu tinggi karena tubuh tidak dapat menggunakan insulin dengan baik atau bisa disebut sebagai resistensi insulin atau tidak memproduksi cukup insulin. Kemudian untuk pencegahannya sendiri bisa dilakukan dengan yang pertama, menjaga berat badan ideal. Menjaga berat badan ideal ini yang dimaksud adalah menurunkan berat badan jika berlebih, dan jika berat badannya sudah ideal berdasarkan indeks massa tubuh atau IMT, maka patut untuk dipertahankan. Kemudian yang kedua adalah mengonsumsi makanan sehat dengan meningkatkan asupan serat, memilih makanan yang mengandung karbohidrat kompleks, membatasi gula dan lemak jenuh, memilih makanan yang rendah glukosa, dan mengonsumsi makanan yang kaya akan vitamin D. Kemudian berolahraga secara teratur. Berolahraga secara teratur ini dilakukan dengan lakukan aktivitas fisik minimal 30 menit setiap hari. Dan memilih aktivitas olahraga yang disukai. Juga jangan lupa untuk hindari duduk terlalu lama. Kemudian menghindari rokok dan alkohol karena merokok dapat meningkatkan risiko diabetes. Dan konsumsi alkohol dapat memengaruhi kadar gula darah sehingga dapat meningkatkan risiko diabetes. Kemudian melakukan pemeriksaan kesehatan rutin, yaitu melakukan pemeriksaan kadar gula darah secara teratur dan memeriksakan diri ke dokter secara berkala. Kemudian mengelola stres dengan baik. Lebih baik mencari cara untuk mengatasi stres dan jangan lupa juga untuk tidur yang cukup. Kemudian untuk patofisiologi dari diabetes tipe 2 adalah yang pertama, resistensi insulin. Resistensi insulinnya adalah sel-sel tubuh tidak dapat lagi merespon sinyal insulin secara efektif sehingga glukosa tidak bisa masuk ke dalam sel dengan baik. Penyebabnya adalah biasanya resistensi insulin ini sering dikaitkan dengan obesitas, kurangnya aktivitas fisik, atau bertambahnya usia. Akibatnya, tubuh akan mengalami penurunan uptake glukosa oleh jaringan serta peningkatan produksi glukosa oleh hati yang menyebabkan kadar gula darah meningkat. Kemudian yang kedua adalah disfungsi sel beta pankreas. Fase awal, pada awalnya sel beta pankreas mencoba untuk mengkompensasi resistensi insulin dengan memproduksi lebih banyak insulin. Tapi kemudian akan terjadi kerusakan progresif. Dengan seiring waktu, sel beta pankreas akan mengalami kelelahan dan kerusakan, dan akhirnya terjadilah disfungsi dan defisiensi insulin atau kegagalan. Fungsi ini menyebabkan penurunan jumlah atau kualitas insulin yang diproduksi. Kemudian untuk data kasus di Indonesia. Untuk data kasus di Indonesia, diabetes tipe 2 ini menyumbang sekitar 90% hingga 95% dari seluruh kasus diabetes di Indonesia. Dan kasus ini meningkat 11,7% pada tahun 2023. Ini berdasarkan data dari Kementerian Kesehatan pada tahun 2023. Pada tahun 2021 penderitanya sebanyak 28,6 juta dengan usia 20 sampai 79 tahun. Ini data dari Atlas IDF. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.